Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Responsi kali ini mengenai sediaan emulsi. Emulsi masih sediaan cair yang mengandung dua cairan yang tidak dapat bersatu seperti minyak dan air, yang kemudian akan ditambahkan emulgator yang fungsinya untuk menyatukan atau membuat cairan terdispersi ke dalam cairan lain dan membuat cairan tersebut stabil. Oke, biasanya kan kalau kita minyak dan airnya berada di bawah dan minyaknya di atas. Dengan penambahan emulgator, maka minyak itu dapat bersatu. Oke, kita lihat contoh resepnya. Resipe emulsum oleum icoris aceli secundum fornas dea setengah Miscovac emulsum signat 3 dedie cochlear putis antecibum pro Rika 12 tahun. Jadi kita diminta untuk membuat emulsi minyak ikan berdasarkan buku Fornas. Dan emulsi minyak ikan yang diminta hanya 1/2 atau setengah dari resep standar. Kita lihat resep standarnya. Oh ya, di sini untuk melihat menulis jurnal kelengkapan resepnya yaitu tidak ada paraf dokter dan Aquades kurang dari 1 gram diteteskan, 1 gram sama dengan 20 tetes, penetes setara dengan penetes internasional. Resep standar, kita lihat minyak ikan berdasarkan Fornas halaman 217 mengandung minyak ikan 100 gram, gliserin 10 gram, garam Arab 30 gram, oleum cinnamomum 6 tetes, Aquades at 215 gram. Kita hitung minyak ikan yang diminta di resep hanya setengah dari resep standar, berarti setengah dikali 100 gram sama dengan 50 gram. Gliserin setengah dikali 10 gram sama dengan 5 gram. PGA atau gumi arabicum sama dengan setengah dikali 30 gram sama dengan 15 gram. Air untuk PGA 2,5 dikali 15 sama dengan 37,5 gram. Kita buat menjadi satuan mililiter. 37 ml plus 0,5 dikali 20 tetes sama dengan 10 tetes. Oleum cinnamomum setengah dikali 6 tetes sama dengan 3 tetes. Aquades setengah dikali at 215 sama dengan at 107,5 gram. Oke, kita lihat. Di sini untuk membuat emulsi ada 3 macam. Yang pertama metode gom kering atau metode kontinental, kemudian metode gom basah atau metode Inggris, dan metode botol atau metode botol Forbes. Ya, untuk metode gom kering, di sini yang pertama yang dimasukkan adalah gom Arab yang dicampur dengan minyak, kemudian tambahkan air sekaligus untuk membentuk korpus elmus. Saya ulangi, berarti gom Arab tambah minyak, baru tambah air sekaligus untuk membentuk korpus elmus. Sudah terbentuk tuh, diaduk sampai terbentuk korpus elmus, baru diencerkan dengan sisa air yang tersedia. Air yang di sini, yang tambahkan air untuk pembuatan korpus elmus adalah air untuk PGA. Jadi saya ulangi, gom Arab ditambah minyak, ditambah air untuk PGA sekaligus, gerus sampai terbentuk korpus elmus. Baru diencerkan dengan sisa air yang tersedia. Kemudian lanjut untuk metode gom basah. Metode gom basah apa dulu yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah zat pengulsi atau gom Arab dulu. Gom Arab ditambahkan air untuk PGA, digerus, diaduk sampai terbentuk musilago. Kemudian baru tambahkan minyak perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit sampai terbentuk korpus emuls. Baru diencerkan dengan sisa air.
Saya ulangi, yang metode gom basah, PGA ditambah air untuk PGA, digerus sampai terbentuk musilago, baru ditambahkan sedikit demi sedikit minyak sampai terbentuk korpus emuls. Setelah itu baru diencerkan dengan sisa air. Yang ketiga, metode botol. Metode botol itu adalah untuk yang digunakan untuk minyak menguap dan zat-zat yang bersifat minyak yang mempunyai viskositas rendah atau kurang kental. Jadi serbuk gomnya dimasukkan ke dalam botol, kemudian tambahkan air untuk PGA, baru ditambahkan minyak, kemudian dikocok. Berarti minyak, serbuk gom, baru ditambahkan air, baru dikocok. Baru setelah dikocok kuat, terbentuk korpus emuls, baru diencerkan dengan sisa air. Oke, jadi terserah kalian bisa membuat dengan metode gom kering atau gom basah untuk emulsi minyak ikan. Oke, di sini saya mengambil metodenya adalah metode gom kering. Jadi teknik pembuatannya adalah siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, tara botol dan cawan uap untuk menimbang minyak ikan dan gliserin, kemudian timbang bahan obat, dalam mortir masukkan gom Arab, tambahkan oleum icoris aceli atau minyak ikan, gerus ad homogen, tambahkan air untuk PGA sekaligus, gerus ad corpus elmus, encerkan dengan aquades secukupnya, masukkan ke dalam botol. Kemudian masukkan gliserin ke dalam botol, tambahkan aquades ad 107,5 gram, baru tambahkan oleum cinamomi 3 tetes, kocok sampai homogen, beri etiket dan label, serahkan. Oke, jadi yang saya gunakan adalah metode gom kering. Jadi kalau menggunakan gom basah, kalian dibolehkan untuk membuat secara gom basah. Jadi kalau gom basah yang dimasukkan apa dulu? Gom basah dimasukkan adalah gom Arab ditambah air untuk PGA, gerus ad musilago, baru ditambahkan minyak ikan sedikit demi sedikit sampai terbentuk korpus elmus. Itu kalau gom basah. Yang saya tulis di sini adalah gom kering. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa WA ke saya atau email ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.